Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Himawan dari kelas YF3A jurusan Teknik Informatika Politeknik TEDC Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sorting. Apa sih sorting itu? Sorting adalah proses pengurutan atas kumpulan data sejenis. Pengurutan dapat dilakukan dari yang terkecil hingga terbesar, ascending, maupun dari yang terbesar hingga terkecil, descending. Sorting dilakukan di dalam memori utama komputer RAM. Meskipun seluruh data yang disimpan sudah direkam di dalam memori eksternal seperti hard disk, hasil sorting itu selanjutnya bisa disimpan di memori eksternal tersebut. Kemudian di sini ada jenis-jenis metode sorting. Jadi di dalam metode sorting ini tuh ada beberapa metode. Yang pertama itu ada insertion sort, kemudian selection sort, kemudian quick sort, dan merge sort. Nah, insertion sort ini apa sih? Metode insertion sort ini cara kerjanya seperti gambar di samping, di mana data terkecil akan dikelompokkan ke sisi kiri sehingga terjadi pergeseran pada sisi kanan. Data ini selalu dibandingkan setelah pergeseran. Contoh, pada gambar terdapat angka 2, di mana akan dibandingkan dengan 6. Selanjutnya terjadi pergeseran. Setelah itu dibandingkan kembali dengan 5 dan 6. Lalu hasilnya lebih kecil, maka terjadi pergeseran di mana 5 lebih besar dari 2. Selanjutnya 2 dibandingkan lagi dengan 1, dan 5 di sini sudah tidak ada data lagi karena data terkecil adalah 1. Jadi 2 akan berhenti setelah angka 1. Kemudian ada selection sort. Kalau untuk metode selection sort ini berbeda dengan bubble sort. Perbedaannya terletak pada di mana data terbesar berhenti. Metode selection sort, data satu pertama akan dibandingkan dengan data kedua. Apabila data tersebut bernilai lebih besar dibanding data pertama, maka data tersebut akan bergeser dan akan berhenti hingga data n tambah 1 lebih besar dari data tersebut. Kemudian ada quick sort. Di sini quick sort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data, kemudian elemen-elemen data akan diurutkan diatur sedemikian rupa. Metode quicksort algoritma adalah salah satu algoritma sorting modern yang cukup populer. Metode dari algoritma ini adalah yang pertama itu ada divide atau bagi, dan yang kedua itu ada conquer atau kuasai, di mana sebuah list akan dibagi menjadi dua bagian berdasarkan pivot, yaitu elemen yang lebih kecil dari pivot dan elemen yang lebih kecil dari pivot. Lalu elemen tersebut akan dibagi kembali dengan menggunakan pivot baru sampai semua elemen berhasil disorting. Nah, di sini ada contoh implementasi metode quicksort. Di sini ada sebuah sintak dan saya akan menjelaskannya. Jadi yang di gambar sebelah kiri itu tuh kayak pendeklarasian kelas dan semacamnya. Jadi di setiap kelas itu contohnya ada void show dengan parameter integer r dan integer size. Kemudian di dalamnya itu ada pengulangan. Nah, di kelas yang selanjutnya itu ada integer partition diikuti oleh parameter integer r yang kayak tadi di void show, dan integer low dan variabel integer high. Kemudian di dalamnya itu terdapat variabel dengan nama pivot tipe data integer yang isinya itu variabel r yang di dalam indeksnya itu ada tulisan high, kemudian ada variabel i yang di dalamnya itu ada low min 1, kemudian ada pengulangan, dan di dalam pengulangan itu ada pengondisian. Setelah pengondisian itu terdapat integer temp yang isinya itu r, kemudian i tambah 1. Nah, kemudian di gambar yang sebelah kanan ini ada void quicksort dengan parameter ada integer low, high, dan r. Di dalam void quicksort ini terdapat pengondisian if yang itu ada perbandingan, dan di dalam kondisinya itu ada perbandingan dua variabel, yaitu ketika low kurang dari high maka
apa yang akan dilakukan. Nah, di sini itu ada integer p sama dengan partition. Partition itu integer kelas yang tadi kita buat di atas. Dan ada pengondisian lain. Maksudnya ada pernyataan lainnya. Nah, di fungsi utama di integer main ini itu terdapat variabel integer size, kemudian ada cout memasukkan banyaknya data, kemudian ada inputan size, kemudian ada integer r, dalamnya itu size, kemudian ada pengulangan for yang di dalam kondisinya itu ada integer i sama dengan 0, kemudian ada i kurang size dan ada i plus plus. Nah, di dalam for itu terdapat cout masukkan nilai ke dalam variabel i, kemudian masukkan r sama dengan i. Nah, kemudian ada quickshot. Quickshot itu yang tadi point di atas dengan parameter r, 0 dan size. Kemudian ada cout lagi, sorted array, show r dan size. Kemudian outputnya seperti ini. Nah, outputnya masukkan banyaknya data, contohnya 6. Masukkan nilai indeks ke 0 itu ada 2, masukkan nilai indeks ke 1 itu ada 6, masukkan nilai kedua 4, dan masukkan nilai ketiga 1, dan masukkan nilai keempat 7. Masukkan nilai 5 sama dengan 5. Nah, ketika sudah di-sort menggunakan quickshot array, quickshot ini hasilnya itu jadi 1, 2, 4, 5, 6, 7. Padahal waktu kita menginputkan nilai itu acak nilainya, jadi ada yang kecil, kemudian gede, kemudian kecil, kemudian kecil, kemudian gede, kemudian gede lagi. Asalnya tidak berurut. Ketika sudah menggunakan metode quickshot ini, ketika sudah arraynya dipendekkan atau di quickshot itu jadi 1, 2, 4, 5, 6, 7. Nah, ini tuh salah satu contoh implementasi metode quickshot dalam C++. Mungkin sampai sini saja saya menjelaskan tentang sorting. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.